Haleluya. Salam kemenangan iman. Saya mengucapkan selamat datang, selamat sore. Kita semuanya bisa berkumpul bersama pada hari ini dalam acara KKR Mujizat, dan kita percaya di dalam Tuhan masih ada mujizat. Amin. Kita semuanya butuh mujizat. Amin. Tapi yang terutama kita butuh Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara datang di tempat ini bukan untuk mencari satu dengan yang lain, tetapi kita mencari Tuhan. Haleluya. Temukan Tuhan, maka di situ pasti akan ada mujizat Tuhan. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mulai KKR Mujizat pada hari ini, pada 7 Juli 2022 ini. Kita akan memuji Tuhan, ucapan syukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita semuanya. Pasti ada mujizat. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini dari awal. Bersyukurlah kepada Tuhan, ada mujizat. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan dengan sungguh, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Katakan ku menang bersama-Mu. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Teguhkan imanmu, percaya Tuhan, teguh di dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Dengan sungguh-sungguh sekali lagi kita naikkan dari awal. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Tuhan, Kau sanggup menolong hidupku. Kami umat-Mu Tuhan, perlu pertolongan-Mu. Tak kurang tajam untuk mendengar seruan
percaya mujizat-Mu ada di tempat ini. Mujizat-Mu menolong kami umat-Mu semuanya. Tidak ada satupun yang melelahkan. Dan kami tetap percaya Tuhan mau bersuka cita dan memuji-muji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Semua umat Tuhan yang siap untuk memuji-muji Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu karena ada pandemi atau ada apapun, tetapi yang jelas Tuhan Yesus tetap baik, amin. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tetap ada, mujizatnya tetap ada. Tuhan baik selama-lamanya, haleluya. Saat ini kita siap untuk memuji-muji Tuhan, amin. Kita berkumpul bersama karena firman Tuhan yang menggenapi 1-2 orang berkumpul maka mujizat ada, amin. Katakan mujizat ada. Mujizat pasti terjadi. Mujizat apa yang kau perlukan, mujizat kesembuhan ada di dalam Tuhan, amin. Pokoknya kita cari Tuhan, pasti Tuhan menanti. Mujizat berkat Tuhan sediakan. Allah Jehovah Jireh, amin. Allah yang menyediakan, bukan kuat gagah, tetapi karena kasih karunia Tuhan, haleluya. Semuanya siap untuk memuji Tuhan? Kita semuanya umat pemenang, amin. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Boleh bergoyang, boleh tepuk tangan di atas kepala. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Bebaskan rohmu, bebaskan. Kita bebas untuk memuji Tuhan. Yang mau menangi, menangilah untuk Tuhan. Haleluya. Bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang menang. Dan jangan, mari ibu yang baru datang masuk aja, langsung masuk ya. Jadi nanti kalau yang ibu-ibu biar duduk di kursi. Jadi nanti yang bapak-bapak yang baru datang atau yang sudah ada, yang terutama yang masih muda-muda, duduknya di karpet. Haleluya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, amin. Jadi biarlah tempat ini penuh jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan, penuh jiwa-jiwa yang melayani Tuhan, amin. Penuh jiwa-jiwa yang berkemenangan, haleluya.
Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, kita semua percaya Allah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Kalau Allah hadir di tengah-tengah kita, maka kerajaannya juga hadir di tengah-tengah kita. Kalau kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apapun masalahmu saat ini, engkau datang di tempat yang tepat. Karena Tuhan sudah sangat rindu untuk memberkati engkau. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Lebih lagi Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian sebab Tuhan Maha Besar. Kita tahu di zaman Musa, Fir'aun itu adalah penguasa dunia, Mesir adalah penguasa dunia, dan Fir'aun adalah pemimpin dunia. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ini yang dikatakan Fir'aun, mari kita pergi meninggalkan orang Israel, sebab Allah mereka berperang bagi mereka. Allah Yakub Allah yang luar biasa. Allah Yakub adalah Allah saya dan saudara. Kita patut berbangga Bapak Ibu. Kita punya Allah yang dahsyat luar biasa. Mari kita muliakan dengan sukacita Allah kita sampai kemuliaan Tuhan turun atas kita. Mari kita naikkan pujian lebih sukacita lagi. Api kemuliaannya. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita.
semua umatnya. Tuhan bersatu ini, menangkan ingin kami. Bersiap maju jangan melengah, Yesus terima kita. Katakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh. Habis kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Habis kemuliaannya tercurah dari surga, hikmatkan pada dunia bahwa Yesus Raja. Tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, ceritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mendengar sabda Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya yang diutus ke tempat ini, Bapak Robinus. Kita siapkan hati kita. Kita percaya sampai hari ini Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah. Dia sangat rindu memberkati kita saat ini. Haleluya. Tuhan cuma minta satu hal Bapak Ibu, percaya dan jangan bimbang. Mujizat pasti kau alami. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian. Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang berfirman dan semua jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sungguh ku percaya. Mujizat masih ada.
Mari kita sungguh-sungguh kita berkata, wahai Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Banyaklah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semuanya ku saksikan kekuatanmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. mari katakan dengan iman. Sungguh percaya, Tuhan, ini umat-Mu, ini iman mereka ya Tuhan. Engkau berkata jika ada iman maka kesembuhan, pemulihan dapat Engkau berjalan di tengah-tengah kami saat ini. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Tolonglah kami, lawan kami, jamah kami, menyertai kami Tuhan. mujizat masih ada bagiku. Sungguh percaya, Percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku.
umat-Mu saat ini Tuhan, yang haus dan lapar akan jamahan-Mu. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau siap memberkati kami, Engkau siap memulihkan kami. Biarlah Engkau mendapati iman di setiap hati kami, dan mujizat Engkau terjadi di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari kembali kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada dalam hidupku. Mujizat masih ada dalam hidupku. Mujizat masih ada dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Kami boleh ada berkumpul di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu, anak-anak Bapa Surgawi yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang berkuasa. Sungguh pada hari ini, malam ini, kuasa mujizat yang Kau nyatakan tersediakan bagi kami. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Kau pakai sebagai penyambung lidah-Mu sendiri untuk memberkati semua kami umat-Mu di tempat ini. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada Engkau. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami sambut berkat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Berfirman-Lah Tuhan pakai melalui mulut bibir hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu. Dan seluruh hidup kami terbuka. Akal budi pikiran kami. Seluruh jiwa kami. Dan telinga rohani kami terbuka seluas-luasnya. Dan hati kami lembut kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami tidak izinkan roh jahat berkuasa di tempat ini. Segala tipu daya setan, kuasa iblis kegelapan, roh-roh jahat, setan pengganggu, roh pengacau, roh bodoh, budak rohani. Kami tolak segala kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, biarlah pengurapan Tuhan Yesus yang luar biasa bekerja atas hamba-Mu Tuhan Yesus menyampaikan firman-Mu. Syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan, katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Haleluya. Kami persilakan nampaknya Bapak Pendeta Robinus Pangaribuan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah diperkenalkan. Saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Rovinus Pangaribuan. Ya, Rovinus Pangaribuan. Kalau tahu Pangaribuan berarti tahu dari mana? Dari Sumatera, dari Batak. Ada yang Batak di sini? Oh, Oras semuanya. Habis beras tinggal gabah. Anak Tuhan nggak habis beras, nggak pernah habis beras. Amin. Ya, nama saya Rovinus Pangaribuan. Kami dari komunitas Full Gospel. Saya, Pak Wibisono, Pak Victor, kami semua dari komunitas FGB Men. Ya. FGB Men itu satu komunitas para pengusaha yang diberi hati sama Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Di sini ada teman-teman saya juga yang datang. Mungkin ada yang dari Full Gospel lagi, ada yang datang nggak? Ya, karena tadi malam sebagian kami dari Batu ya.
jadi mungkin masih capek. Tapi saya melihat ada saudara saya Bu Lewi. Shalom Bu Lewi. Bu Lewi ya. Bu Mes. Oh ya Bu Mes, lama kita nggak ketemu ya. Apa itu? Ibu? Oh ya, begitu hari ini nggak bisa lihat nih ya. Oke, hari ini saya mau berbicara tentang satu hal. Ya, karena ini KKR, maka temanya juga KKR. Ya. Tema hari ini saya bahas yaitu dengan tema Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Amin. Yesus bilang, Bapakku masih bekerja. Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Sehingga Yesus pun masih bekerja sampai sekarang. Katakan amin. Apa yang dikerjakan Yesus? Apa yang dikerjakan Bapa sampai sekarang? Melakukan mujizat Tuhan. Amin. Yang sakit disembuhkan. Yang letih lesu berbeban berat diringankan. Amin. Hari ini kita belajar tentang bagaimana mengalami mujizat. Dan saya percaya kalau Anda serius mendengarkan firman ini, maka malam ini akan terjadi banyak mujizat. Tapi ingat, mujizat terjadi itu karena dari kita. Ada tanggung jawab kita. Ngerti maksud saya? Lakukan bagianmu. Ketika kau melakukan bagianmu, apa yang disuruh Tuhan lakukan, maka mujizat akan terjadi. Jangan seperti orang on, hanya minta Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Gak sembuh, marah sama Tuhan. Ini yang banyak orang terjadi. Dia minta mujizat, tapi dia tidak lakukan bagiannya. Ada yang mau mujizat? Ada yang mau. Buyar aja. Ada yang mau mujizat? Amin. Yang mau angkat tangannya. Yang mau sungguh-sungguh double, dua-duanya, double porsi. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Lakukan bagianmu. Kita belajar hari ini. Kalau Anda lakukan itu, maka mujizat akan terjadi. Amin. Mari kita buka dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Saya akan baca Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Perhatikan baik-baik. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang besar, orang yang bagaimana? Orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Amin. 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Catat itu. Berapa? 38 tahun. Ada nggak yang sakit di sini 38 tahun? Ada. Kalau 38 tahun bisa sembuh, penyakitmu yang baru baru gak iso bayar kos-kosan aja wis pakai setengah mati.
Wis kempis. Wis ngomong bae Tuhan, ini apa iki Tuhan? Ya apa Tuhan, aku tak anu ya Tuhan. Untung kan enggak ngomong nang aku. Aku ini kemana-mana di foto. Kira-kira. Tak joget mari ya. 38 tahun gimana? Sakit. Nah, terus lanjut, apa dikatakan? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Halo? Malam ini Yesus datang kepadamu berkata, maukah engkau sembuh? Lu punya masalah apa sekarang? Apa pergumulanmu hari ini? Tuhan tanya malam ini, maukah engkau sembuh? Maukah masalahmu diselesaikan? Amin. Jawabnya lihat. Itulah jawabanmu. Tapi lihat orang ini, jawabannya tidak begitu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Gak jatuh itu. Gak kayak awakmu tuh. Halo? Gak minta, dia mana dia bilang, iya Tuhan aku mau sembuh. Ada? Nih kita belajar hari ini. Tuhan tidak mau engkau merengek-rengek. Tuhan mau engkau dewasa hari ini. Tuhan mau engkau belajar dari orang yang 38 tahun itu. Ketika ditanya Tuhan dari apa? Kau mau sembuh? Jawabnya apa? Nih. Tadi baru buat tanya, kau mau sembuh? Amin. Mau diangkat masalahmu? Amin. Makanya sampai sekarang gak diangkat-angkat masalahmu. Makanya sampai sekarang kau tetap bengek. Mau tahu rahasianya? Amin. Kita nanti belajar. Tapi justru jawaban seperti ini Tuhan Yesus senang. Itu telepon dari surga. Tuhan Yesus lagi telepon, kamu mau apa? Matiin dulu dong. Aduh, apinya kan dimatiin. Matiin dulu. Oke, next. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Nah, dari jawaban itu tadi loh. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Halo, next. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu yang mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Pokoknya ayat ini loh, aku pernah dimarahin jemaat. Waktu itu saya khotbah berapi-api seperti ini. Waktu pujian, waduh semangat Bapak itu. Saya lihat jingkrak-jingkrak hampir nantap sampai plafon. Saking semangatnya nyanyi. Puji Tuhan. Waktu aku khotbah, persis di bawah AC seperti ini, mulai dia ngorok. Ngoroknya aneh lagi. Perhatiin, waduh, gua ngomongnya kayak gini, dia bisa ngorok, apalagi gua ngomongnya pelan. Jangan-jangan bisa puak gitu paling dia. Iya. Terus selesai khotbah, saya tanya, karena aku beberapa kali khotbah di situ, orang itu selalu begitu. Wah, khotbah tunggu deh. Maka nanti kalau Anda yang tidur waktu saya khotbah, tak tanya, angkatlah tilamnya. Ayo, kita ingat musik kan. Kalau aku nanti khotbah tak perhati, saya kan nanti khotbah jalan-jalan nih nanti. Saya ini termasuk pendeta kaki gatal. Jadi saya nggak suka khotbah seru di sini, waduh kaku. Ambil yang bisa kumat. Jadi saya lebih baik jalan-jalan.
Nah nanti kalau saya jalan-jalan, saya lihat nanti ada yang tidur, saya akan bilang, tidakkah engkau kuat bertahan 1 jam saja? Kalau saya lihat masih tetap tidur, saya akan ngomong, angkatlah tilammu. Waktu itu saya bilang begitu, orang ini marah. Pak, kenapa? Kok saya setiap khotbah, Bapak kok tidur? Dia bilang begini, wah Alkitab sekali. Bapak pendeta, kata, saya pikir dari bahasanya sama deh dengan sahuta. Apa dengan sahuta, Bu pendeta? Iya, sama tak tulis di sini. Batak, sama. Iya. Bapak pendeta, dia bilang, iya Pak. Tidak tahukah Bapak bahwa gereja itu adalah rumah Bapakku? Jadi, ya benar Pak. Masa saya nggak boleh tidur di rumah Bapakku? Katanya. Ya benar juga ya. Karena gereja dia bilang itu rumah bapaknya, dia bilang apa saya nggak boleh tidur di rumah Bapakku? Katanya. Iya, saya pikir ya sudahlah Pak, jadilah kehendakmu. Khotbah jam segini Bu, itu jujur aja harus berhikmat. Terlalu serius saya tahu saya khotbah. Ya, kalian nggak konsentrasi karena apa? Nabi usus kalian juga khotbah. Oh, pemane mlebu sono skobokus nang ngono, ha? Jangan-jangan kalian bisa khotbah saya lama nanti khotbah kayak tengin-tengin dalam nama Yesus, hentikan orang itu Tuhan. Hentikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini perut sudah khotbah Tuhan. Nabi usus ini udah khotbah ini. Maka tadi saya mau bilang saja panitia jangan taruh di sini. Jam segini jamnya waktunya ini ngisi. Tapi di sini enggak. Lebih penting mujizat Tuhan. Amin. Ya, oke, next. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Itu waktu itu mungkin ditulis waktu penulisnya ini orang Batak ini. Tilam itu orang Batak itu. Bahasanya orang Batak gitu ya. Nah, tilam. Orang Jawa maksudnya tilam. Taruh kasur ya. Terjemahnya orang Batak ini, makanya ketolong. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Next, nanti saya jelaskan. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Next. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Next, nah ini dia. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ingat itu, nanti saya bahas. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Okay? Tetapi ia berkata kepada mereka, nah ini inti kita. Apa? Sama-sama yuk. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka kata Yesus apa? Aku pun bekerja juga. Katakan amin. Beri kemuliaan dulu dong untuk Tuhan Yesus. Jadi saya bikin tema nggak sembarangan. Tema kita hari ini, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Karena itulah Yesus juga masih bekerja. Karena itulah malam ini pun saya percaya Yesus bekerja, Yesus melakukan mujizat bagi Anda yang mau melakukan perintahnya. Katakan amin. Next, yang terakhir. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Segala kemuliaan ya Tuhanku, kemuliaan hanya bagimu. Yuk kembali ke ayat pertama.
aku dikasih berapa jam, berapa lama ini Bu? 2 jam. 2 jam. 2 jam temenan boleh. Paling 15 menit lagi engkau udah tengging-tengging aku. Oke, kembali ayat pertama. Ya, jadi konteks ayat yang sudah kita baca tadi adalah satu kejadian di mana ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Ya, ini konteksnya saya cerita dulu supaya kita bisa nangkap nalarnya. Ketika dia masuk ke Yerusalem dan dia di situ melihat ada satu kolam, yang dimana kolamnya namanya apa? Bethesda. Nah, di Bethesda itu terdiri dari 5 serambi. Serambi itu trap, kayak kita naik tangga gini, trap. Nah, masing-masing serambi itu terdapatlah orang-orang yang sakit, bermacam-macam penyakit. Nah, dipercaya sama mereka ketika malaikat turun menggoncang air itu, siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam air itu, dia akan mengalami mujizat. Nah, hari ini engkau nggak usah nunggu kolam itu. Halo? Kolam itu ada di dalam hatimu. Amin. Imanmu. Ketika kau percaya, ketika kau yakin bahwa Yesus ada di tempat ini, maka mujizat itu terjadi untukmu. Amin. Tapi bagaimana supaya mujizat itu terjadi? Ini yang perlu kita singkap rahasianya. Sehingga setiap nanti Anda pulang dari sini, saya tidak perlu doakan Anda, saya tidak perlu tenggang-tengging Anda. Anda sendiri sudah mengalaminya. Amin. Nah, lihat di sini. Jadi, ketika Yesus melihat berbaring di situ, ayat 6, ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Orang ini orang lumpuh. 38 tahun dia di situ. Dia berusaha untuk dapatkan kesembuhan, tapi gak bisa. Maka bertemulah dia dengan Tuhan. Dan yang saya lihat di sini, ayat ini mengungkapkan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ayat 6. Dan karena ia tahu, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Anda gak perlu berburang durja. Apapun masalahmu hari ini, Pak, Bu, apa mana? Pak Le, apa mana? Pak D. Tuhan tahu masalahmu. Udah berapa lama kau mengalaminya? Tuhan tahu. Halo? Bukan Tuhan gak peduli dengan engkau. Tuhan peduli, dia tahu. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu apa masalahmu sekarang, Yesus tahu. Sekalipun kau gak mengungkapkannya, dia tahu isi hatimu, dia tahu bebanmu. Karena dia Allah Immanuel, katakan amin. Allah Immanuel, artinya Allah itu ada dalam dirimu. Pak, ketika kau diomeli sama suamimu, Tuhan tahu. Bu, ketika kau periksa ke ronsen, ketika ronsen, dokter lihat hasil ronsennya, gele-gele itu kepala, bahkan kaget. Lu kenapa dok kok kaget? Iya, ini saya ronsen, hatinya udah gak ada katanya. Lu ibu itu tinggal nangis. Iya Pak, tiap hari gua makan hati dulu suamiku.
Makanya dia kaget. Makanya ibu-ibu jangan sering ronsen, nanti tahu hatinya udah nggak ada. Mendino makan hati. Ada yang begitu, kapok kontennya. Halo. Tuhan tahu apa beban kita hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi sedih buat engkau. Tuhan tahu semuanya. Dan dia tahu orang ini sudah 38 tahun merindukan kesembuhan, merindukan mujizat, merindukan kesembuhan. Tapi dia tidak pernah mengalaminya. Karena itu malam ini pastikan dirimu bertemu dengan Yesus. Pastikan malam ini kau betul-betul mengalami zaman Tuhan Yesus. Amin. Karena ayat yang kita baca tadi ayat 17. Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Karena itulah Yesus bilang, aku pun masih bekerja sampai sekarang. Apa yang dilakukan Yesus? Memberkatimu, memulihkanmu, menjamah engkau. Amin. Bagaimana agar kita mengalami mujizat malam ini? Bagaimana mujizat itu menjadi bagianmu? Engkau bukan hanya melihat orang lain mengalami mujizat, tapi engkau enggak pernah. Sehingga engkau hanya bisa nyanyi. Burung nuri katanya. Ngerti maksudnya katanya? Orang lain yang hanya mengalami, lu enggak pernah. Tapi malam ini pastikan dirimu engkau mengalami mujizat. Katakan amin. Apa yang harus kau lakukan? Ada bagian kita paku yang harus kita lakukan agar mujizat itu terjadi. Kita bukan umat yang on. Kita bukan umat yang goblok. Kita bukan umat yang malas. Tuhan kita itu selalu mengajarkan. Baca setiap ayatnya di Perjanjian Baru. Tidak ada mujizat terjadi tanpa inisiatif dari orang itu. Sebutkan, ada enggak? Tidak ada. Semua ada peranan kita. Ada tanggung jawab kita. Tuhan Yesus gak pernah ngajarin kita untuk jadi jemaat yang on. Enggak. Apalagi saya pernah mendengar seorang kesaksian. Tuhan bicara sama saya, Pak. Saya nggak boleh bekerja. Saya disuruh doa saja. Yesus itu bilang, hei pemalas, hanya lu aja malas. Makanya pura-pura bilang, Tuhan suruh saya diam aja, nggak boleh bekerja. Mana ayatnya, bos? Yesus saja bilang, mintalah, carilah, ketuklah. Halo, Amsal. Karena kemalasan maka serbu seperti apa? Semut. Gak ada alasan. Lihat orang ini. Loh, si buyar. Buyar enggak? Masih ayat 6. Kalau mau cepat-cepat langsung ayat 18. Saya tutup amin. Dan dapat. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia sudah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, lihat ini. Maukah engkau sembuh? Tak pikir-pikir Tuhan Yesus ini nyeleneh. Lu sudah tahu dia sakit 38 tahun. Di situ terbaring. Kok masih ditanya, maukah engkau sembuh? Kalau aku yang ditanya, jawabku sederhana, kasep Tuhan.
Wes seru sih takon mana ya? Jawabannya apa? Kaset. Wah, apalagi jemaat di sini kalau itu mama langsung, ya Tuhan, wah langsung apa? Air matanya nggak tahu lagi netes seberapa banyak. Udah, Tuhan tahu engkau sembuh, pingin sembuh. Tuhan tahu masalahmu itu menekan hidupmu. Tuhan tahu Pak Bu, tahu kesulitanmu. Mau bayar kontrakan rumah aja dia tahu. Lu mau bayar listrik sebentar lagi tanggal 20, dia tahu kamu nggak punya duit. Dia tahu. Kamu datang ke sini aja untuk transport aja nggak punya, dia tahu kok. Halo, dia tahu. Tapi kenapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ini kan nggak pernah terpikir. Kenapa engkau mau sembuh? Tuhan ingin apa itu? Kejujuran. Amin. Tuhan mau kejujuranmu. Tuhan sedang mengajarkan kejujuran. Lihat jawaban orang ini jawaban orang jujur. Lihat ayat 7-nya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Ngerti maksudnya di sini? Orang ini jujur. Selama ini dia mengandalkan manusia. Selama ini dia fokus kepada manusia. Dia nggak fokus kepada Tuhan. Dia mengandalkan supaya manusia menolong dia. 38 tahun. Dapat? Tidak. Kenapa mujizat nggak kau alami? Karena engkau di dalam hatimu hanya mengandalkan manusia. Berharap kepada manusia. Ini dia. Karena itu mulai hari ini kalau engkau mau mengalami mujizat, mulai hari ini di tempat kursimu, engkau ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, selama ini aku mengandalkan pertolongan manusia. Malam ini aku mau mengandalkan engkau. Ngomong ini sama Tuhan. Ngomong sekarang di tempat ini. Orang ini lihat, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Lihat, tidak ada orang yang menurun. Berarti dia hanya berharap belas kasihan manusia. Dia hanya berharap belas kasihan orang. Kalau engkau berharap kepada manusia, bahasa Jawa nih, bocai. Coba tanya Pak Wibisono. Betul nggak Pak? Kalau enggak berharap pada manusia, kecewa Pak Bu, 38 tahun. Makanya di dalam hidup kita tidak terjadi kegerakan. Makanya kenapa kau tidak mengalami pemulihan? 38 tahun dia mengandalkan manusia. Apa salah khotbah saya? Saya hanya menjelaskan Alkitab. Hari ini kau bertobat. Amin. Kalau kau mau mendapatkan mujizat malam ini, jangan beriman kepada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Kalau engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan bisa gerakkan siapa saja. Amin. Pelayanan saya 90%, Pak Wibisono ini tahu, ke desa-desa, gereja-gereja kecil. Pak Victor ini teman partner saya. Istri saya dan anak-anak saya selalu mendampingi saya ke gereja-gereja kecil. Tapi puji Tuhan, setiap saya berangkat, saya tidak berangkat dengan tangan kosong. Ada orang-orang yang terbeban. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada orang-orang terbeban. Pak Robinus mau kemana? Oh, saya mau ke sini. Ya Pak, aku titip ya berkatnya. 90%
Gereja-gereja kecil. Kadang-kadang sampai mulai garuh, lihat GPS, waduh Pak, ini nyasar. Wes kalau soal nyasar sebelah balik. Apa mana di kucuku, wes nyasar. GPS nggak bisa nangkap sudah jalurnya kemana. Kadang-kadang saya sampai ngomong ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta tolong antarkan saya ya. Tutnu aku Pak, kalau nggak saya mulai, aku turun nang hutan kok aku. Iya. Oke, lihat yang kedua. Lihat, jujur dia. Tidak ada orang yang mau menurunkan aku apabila airnya mulai goncang. Ya, itu dia mengandalkan. Lihat yang kedua. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lihat, dia mengandalkan orang lain. Dia berharap pertolongan orang lain, tidak dapat. Yang kedua, dia mengandalkan dirinya. Dia merasa mampu, dia merasa bisa, dia merasa sanggup. Nyatanya sampai 38 tahun dia tidak ada pertolongan. Amin. Karena itu jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan relasimu. Andalkan Tuhan satu-satunya penolong hidupmu. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Makanya Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Tuhan mau apa? Mulai malam ini Anda fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada dirimu. Jangan fokus kepada orang lain. Jangan andalkan orang lain. Jangan berharap kepada orang lain. Amin. Apalagi kondisi sekarang. Siapa yang tidak punya masalah hari ini? Kami pengusaha sama, terseok-seok juga. Sama ngalami. Saya tiap hari duduk di kaki Tuhan, nangis di kaki Tuhan. Ini istri saya lihat, tanya ini, sama anak-anak saya. Duduk di kaki Tuhan tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Nangis sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tapi mujizat Tuhan terus mengalir. Amin. Andalkan Tuhan. Jadi kalau Anda mau terima mujizat malam ini, saya gak perlu berdoa untuk Anda. Anda cukup berdoa di dalam, di tempat Anda masing-masing. Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku mengandalkan manusia. Selama ini aku mengandalkan orang. Selama ini aku berusaha dengan caraku sendiri. Hari ini aku bertobat. Hari ini aku mau terima Yesus. Fokus Yesus. Kalau kau fokus Yesus mulai malam ini, percayalah. Lihat buktinya nanti. Pelan, 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 pelan. Tuhan akan pulihkan itu. Amin. Amin. Kalau tidak, ketika nanti saya khotbah lagi sini, you datang komplit. Saya tantang. Maka tadi saya bilang, jangan berharap mujizat kalau engkau sendiri tidak melakukan bagianmu. Kalau engkau sendiri nggak membenahi hidupmu. Benahi sekarang hidupmu. Apa itu? Fokus kepada Tuhan. Apapun masalah, apapun pergumulan. Mungkin secara manusia kita bilang, waduh nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Tapi bagi Yesus, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Ini khotbah aneh itu. KKR biasanya cuma disuruh maju semua. Tumpang tangan. Kalau aku enggak. Anda yang minta langsung sama Tuhan. Karena dia Bapa di segala Bapa. Yesus bilang, aku masih bekerja. Amin. Yang kedua. Bagaimana supaya Anda mengalami mujizat? Next. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Aneh. Ini memang
ngomong jujur. Banyak umat Tuhan hari-hari ini diajar satu pengajaran yang notabene-nya sebetulnya memperkosa Tuhan. Ngerti artinya memperkosa Tuhan? Memaksa Tuhan untuk melakukan mukjizat, tapi dia tidak mau melakukan bagiannya. Ngerti maksudnya? Lu hanya minta, tapi tidak mau melakukan bagianmu. Malam ini kita belajar, lakukan bagianmu, Tuhan akan menyempurnakannya. Lihat di sini. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah. Kalau kita ngomong, Tuhan, ya apa? Kau menangkat, lagi kalau lumpuh, lalu gak iso. Bukankah kita seringkali begitu? Kita mau bertindak setelah kita melihat mujizat. Kan ini yang selalu kita diajarkan. Hari ini enggak. Lakukan bagianmu. Tuhan akan menyempurnakannya. Ketika Tuhan bilang, angkatlah tilangmu, bangunlah, angkatlah tilangmu. Apa Tuhan gak tahu orang ini lumpuh? Tahu. Apa gak tahu Tuhan 38 tahun dia terbaring? Tahu gak? Tahu gak Tuhan masalahmu hari ini? Tahu gak Tuhan problemamu hari ini? Halo, jawab yang jelas. Tahu gak? Tuhan tahu gak kamu mengalami tekanan hari ini? Tahu gak? Tahu. Tuhan tahu semuanya. Tapi kenapa Tuhan bilang bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah? Tahu gak Tuhan orang ini lumpuh? Dengan jelas jawab. Tahu gak Tuhan orang ini lumpuh? Tahu. Saya ulangi lagi. Tahu gak Tuhan bahwa orang ini lumpuh 38 tahun? Tahu. Tapi kenapa Tuhan suruh angkatlah dan bangunlah? Karena ketika Tuhan ngomong, mujizat itu udah terjadi. Amin. Gak mungkin Tuhan suruh engkau kalau dia tidak melakukan mujizatnya. Artinya apa? Taat sama firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya sebagai anak Tuhan kita harus banyak baca Alkitab, duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya. Ketika kau ada masalah, firman itu akan ngomong apa yang harus kamu lakukan. Ngerti maksudnya? Taat dengan firman Tuhan. Tuhan bilang, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Duluan mana? Sembuh atau orang ini bangkit? Ayo, duluan mana? Sembuh dulu atau bangkit? Duluan bangkit. Ayo sikitnya. Duluan mana? Sembuh dulu dong. Jadi ketika Tuhan ngomong, bangunlah, dia udah sembuh sebetulnya. Tinggal tindakan imanmu. Kalau imanmu bilang belum Tuhan, mau Tuhan, ya gak jadi mujizat. Halo, ada nggak yang sakit hari ini? Ada nggak? Ada nggak yang punya masalah hari ini? Banyak. Imani Tuhan, masalahku sudah selesai. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Imani. Jangan ngomong mugi-mugi Tuhan. Gak ada mugi. Pak mugi wis minggat nang tretes. Gak ada di orang Kristen mugi-mugi. Pasti iya dan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu. Ini yang namanya KKR, kebangunan rohani. Imanmu dibangun. Imanmu yang tidur selama ini dibangunkan malam ini. Amin. Butuh tindakan iman. Ini dia butuh tindakan iman. Yesus bilang bangun. Bangun gak orang ini? Bantah gak dia? Lihat ayatnya.
Berikutnya. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilam. Duluan mana? Sembuh atau mengangkat tilam? Sembuh. Maka tadi saya bilang, ketika Yesus bilang, angkatlah tilammu, itu sudah sembuh. Kalau engkau nggak pernah baca firman, nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, bagaimana engkau mengerti tentang Tuhan? Iman timbul dari pendengaran akan bukan Indonesia, bukan hati seorang ibu, bukan. Apa senang ini bojoku biasanya? Hati seorang wanita, isinya selingkuhan doa. Iya, sampai di rumah kadang-kadang mau duduk aja kita grogi, Pak. Soalnya dia ditonton itu terus otomatis tertanam di sini. Jadi begitu kita salah tinggal sedikit, wah, tinggal nonton gitu. Waduh, gawat juga. Makanya ibu-ibu jangan sering-sering nonton itu deh. Oh, daripada suamimu geringgingin. Iya, salah tingkah nanti disama-samakan, Pak. Kan gawat kita ini. Amin. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Amin. Hari ini tingkatkan imanmu. Bagaimana caranya? Ibadah. Amin. Ibadah. Ayo doa. Aku nggak iso, nggak pintar doa Tuhan. Tuhan nggak delok kepintaranmu. Dalam hatimu ngomong apa? Bilang apa? Tuhan tahu. Yang penting kamu punya waktu untuk Tuhan. Nanti imanmu timbul. Ketika imanmu timbul, maka engkau akan peka dengan apa yang Tuhan suruh. Jadi jemaat jangan terlena terus. Harus punya tindakan. Ya, pulang dari sini rubah cara pikirmu. Mulai banyak baca firman Tuhan. Seperti lagu sekolah minggu. Apa Bu? Baca. Ayo Bu yang kuat. Amin. Ya, banyak baca firman Tuhan. Nanti Tuhan akan bicara lewat firman itu kepadamu. Enggak lewat tonggo. Ojo kakek ngerumpi. Ya toh? Kok kakek ngerumpi? Ya, akhirnya timu rusak. Ya, daripada nyemil nang tonggone, ya lebih baik mulai sekarang aku mau baca Alkitab dikit-dikit. Ya, mulai lihat Alkitab. Ngrungono toko HP. Ya toh? Amin. Jadi bagaimana supaya kita mengalami mujizat? Satu, mulai hari ini fokus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatanmu. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan hari ini? Bacalah firman Tuhan. Dengan kamu baca firman Tuhan, kau akan tahu imanmu akan tumbuh. Ketika Tuhan ngomong A, engkau tahu karepe Tuhan. Nanti dites. Bisa dites gak Pak Rufinus? Bisa. Ketika kau ada masalah, cerita nang tonggone. Nah, nanti perhatikan, pasti dalam hatimu nanti ada yang ngomong, gak usah. Itu Roh Kudus yang ngomong. Kalau engkau sering baca firman Tuhan, engkau akan taat. Tapi kalau engkau nggak baca firman Tuhan, suara itu lama-lama akan hilang. Benar, ini saya cari. Engkau akan peka. Makanya dia tahu. Ketika Tuhan suruh bilang apa? Angkatlah tilammu. Bantah gak dia? Nggak bantah. Dia percaya. Sekalipun dia
dosa. Amin. Next. Berikutnya, yang ketiga. Terus yang terakhir aja, ayat Bu, udah jam 7:15 loh, Bu. Terus enggak ini? Apa-apa temen nantang. Ojo nggonggong aku loh, Bu. Iki wong Batak kok iso ngomong bahasa Jawa ya? Ya aslinya Pak Rusli Batak apa enggak aslinya? Ya rada-rada mepet dikit. Yang ketiga lihat. Ya. Jadi lihat. Supaya mengalami mujizat, malam ini taat sama Tuhan Yesus. Ya. Taat sama Tuhan Yesus. Ya. Supaya kau taat dengan Tuhan Yesus, baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Ya. Yang terakhir. Nah, yang terakhir. Serekep langsung wajahnya cerah-cerah semua. Begitu ngomong terakhir, wajah cerah kabeh. Oh enggak, lu terakhir gue setengah jam lebih. Jadi pendeta apa keliru babi bisone ngundang Barat itu sih. Itu bukan keliru gitu. Cuma hati dicak guyon aja. Bu ngerti apa enggak itu? Ngerti ya? Kalau enggak ngerti nanti aku tak bahasa Batak sama itu. Ngertos ya. Oke, yang terakhir ayat 14. Nih, ini rahasianya berikutnya ya. Ayat 14 lihat. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Berarti orang ini sudah sembuh. Oke? Bahkan dia udah bisa keluyuran kemana-mana. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Nah, engkau sudah dipulihkan. Amin. Amin. Tapi lihat peringatan Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Halo, kenapa mujizat berhenti? Kenapa pemulihan berhenti? Karena seringkali ketika engkau sudah dipulihkan Tuhan, ketika engkau sudah dijamah Tuhan, ketika engkau sudah mengalami mujizat Tuhan, tidak engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan, tapi apa? Dosa. Ini yang banyak. Waktu datang ke sini masih diantar jemput sama kendaraan. Maaf, mungkin bemo. Maaf, mungkin kau datang ke sini pakai sepeda ontel. Maaf, mungkin kau datang ke sini dengan jalan kaki. Ketika kau belum dijawab Tuhan, waduh, gereja mulai jam berapa, Bu? Biasanya? Hah? 9 pagi. Wah. Gereja mulai jam 9, jam 7 kau ada di depan pintu. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Belum dipulihkan. Tapi ketika dipulihkan, jangankan jam 9, jam 12 kau nggak ono. Wes jujur aja. Betul nggak? Ini banyak orang terjadi. Ketika belum dipulihkan, waduh rajin banget ke gereja. Ngatet. Kadang-kadang sampai malaikat di sebelahnya gemeter. Tapi ketika sudah dipulihkan, kemana engkau? Hilang. Dulunya sepeda ontel, diberkati Tuhan sepeda motor, mulai ngelencer. Tapi di sini nggak ada. Sini jemaatnya baik-baik. Nggak ada yang ngaku. Bagaimana mujizat terus terjadi? Apa? Ketika engkau sudah mengalami mujizat, permuliakan Tuhan dengan mujizat itu. Terus bangun persekutuan dengan Tuhan. Terus melekat sama Tuhan. Terus dekat sama Tuhan. Maka mujizat demi mujizat, pemulihan demi pemulihan
Kenapa orang gak diberkati? Kemudian kita dengar beberapa waktu kemudian, browser mane wong iku. Karena mujizat pemulihan yang dia terima tidak dia pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Camkan 3 ini kalau Anda mau mengalami mujizat. Kita masih ada waktu, Bu? Masih ada ya? Masih 7:30 kurang ya? Kita akan naikkan satu pujian. Saya minta Anda duduk manis di tempat, Anda renungkan firman Tuhan ya. Saya akan naikkan pujian. Anda duduk manis, renungkan firman Tuhan. Kalau memang Anda butuh ada yang mau didoakan, didoakan. Tapi saya mau Anda sebelum Anda maju berdoa, Anda harus doa dulu di tempat Anda dan minta komitmen 3 ini yang kau camkan dalam diri. Kalau tidak lebih baik jangan. Karena tidak akan terjadi mujizat. Tidak akan terjadi pemulihan. Amin. Tuhan Yesus sangat sayang kepada orang-orang yang benar-benar mengasihi Dia. Sekalipun